aku tuh sempat contemplating mau lanjut acting atau enggak. Oh ya? Karena lama-lama capek dan aku jadi ngerasa apa cuma segini aja ya, jangan kemampuan aku juga kesempatan yang bisa aku dapat. Aku ngerasa aku cukup punya privilege untuk selalu dapat produksi yang menyenangkan gitu. Beruntung sekali Anda. Iya, memang. Nanti keberuntungan itu akan habis loh suatu Jangan saat dong, loh. Nggak kalau karakter yang paling muda yang paling jauh dari umur asli lo nih. Mungkin bukan film tapi sebuah sinetron. Oh ya? Jadi ketika itu aku sudah 20-an something kayaknya, terus aku mau memerankan anak SMP. Yang nyebelinnya adalah yang jadi teman-teman aku tuh anak SMP beneran. Di situ aku baru pertama kali ketemu sama Morgan kan. Jadi untuk literally belum pernah kenal sebelumnya? Bener-bener belum pernah kenal, bahkan jadi nggak pernah hi bye aja nggak pernah. Oh. Jadi baru bener-bener ketemu di situ. Papasan pas di clubbing di mana gitu. Hey, mabar. Karena kan aku anaknya clubbing banget. Senang sekali keributan. Keramaian, let's go. Kok bisa kawin sama Vidi itu bagaimana? Vidi cinta keributan, dia cinta ketenangan. Oh, itulah saling mengisi ya, Syil. Anyway, terus. Nah, jadi apa ya? Pertama, jadi kita akhirnya memang harus lebih banyak diskusi karena pertama kita nggak tahu batas kenyamanan masing-masing seperti apa karena lagi-lagi belum kenal, baru kenal di situ gitu. Iya. Dan karena belum pernah temenan sebelumnya, jadi bahkan basic relationship-nya pun nggak ada. Iya. Nol ya? Nol. Tapi untungnya waktu itu sama Naya pendekatannya akhirnya kita disuruh sering jalan bareng waktu itu. Jadi kadang-kadang kita jalan berdua, kadang-kadang jalan bertiga. Akhirnya banyak ngobrol, banyak cerita, tiba-tiba udah deket aja dan akhirnya kedekatannya Egy dan Ran terasa lebih organik karena kitanya pun akhirnya temenan banget gitu. Dan itu juga apa ya, kayaknya itu experience-ku pertama kali juga reading dengan konsep jalan-jalan kayak Naya. Reading dengan konsep jalan-jalan itu gimana maksudnya? Jadi Naya tuh karena kalau misalnya kita cuma reading script di Basecamp gitu. Itu kan kayaknya akhirnya kita cuma cuma yaudah ngomongin script aja gitu. Sementara dia tuh pengen Ran dan Egy tuh di layar kelihatan organik beneran temenan gitu. Jadi akhirnya dia banyak ngajak kita mencoba hal-hal waktu itu MRT baru buka, kita naik MRT bareng. Atau kayak misalnya sesimpel jalan-jalan ke museum apa gitu, waktu itu lagi baru buka juga. Terus akhirnya jadi ngobrol terus kayak, kalau Egy sama Ran kayak gitu lucu kayak gitu-gitu. Akhirnya membantu karakter development-nya development-nya juga. Di film itu juga pertama kalinya nggak sih lu dapet range seluas itu dari segi tuntutan karakter gitu? Iya. Lu yang di awal aja belum udah harus mewek di kamar kan? Itu baru mulai lo filmnya itu. Sheila udah harus nangis, dari nangis, sedih, hancur sampai komedi, romance itu kayaknya range lu di situ lumayan challenging juga ya, Sheila? Dipikir-pikir iya juga ya. Gue capek dah. Baru sadar. Ada penyesalan. Ada penyesalan. Baru sadar ya. Tapi waktu itu sih rasanya, walaupun ketika sekarang di bedah itu kayaknya ternyata banyak banget emosi yang harus diportray, tapi ketika dijalanin mungkin karena udah kalau pas lagi take tuh udah ya udah dijalanin aja dan udah ngalir aja, jadi nggak mikirin harus ada di sini harus lucu, di sini harus emosi banget gitu. Jadi waktu itu sih, dan karena direkturnya pun sangat ngejaga aku. Naya tuh tipe direktur yang tahu apa yang dia mau. Jadi kalau misalnya ada mungkin sesuatu yang nggak pas menurut dia, pasti dia akan bilang. Jadi walaupun kayak kata Karnes,
banyak banget, harus ada komedi, harus ada drama, ada dan dramanya pun dipikir-pikir beda-beda juga. Betul. Ada yang ketemu sama orang tuanya, ada yang sama Morgan gitu. Tapi lagi-lagi karena dijagain sama Naya dan lawan main aku tuh semuanya sangat memberikan yang terbaik, jadi gampang banget buat aku terbawa sama mereka. Dengan kata lain sebenarnya directing dan juga rekan kerja itu pengaruh sekali ya Sheila? Iya, buat aku sih iya banget. Mungkin lagi-lagi nggak semua orang sama kayak aku ya, tapi karena aku juga mesti banyak belajar karena aku jujur belum bisa untuk acting sendirian terus bagus gitu. Acting sendirian terus bagus tuh gimana maksudnya? Kalau aku tuh tipe yang harus Berlawan main? Dalam artian aku ngerasa aku tuh ngambil energi dari lawan main aku gitu. Okay. Kalau misalnya lawan main aku memberikan energi yang baik, aku ngerasa aku bisa memberikan balik energi yang sama baiknya. Nah, tapi aku belum bisa tuh kalau misalnya let's say kayak misalnya kayak tadi lawan mainnya ini. Iya, susah ya. Itu buat aku masih agak sulit gitu. Tapi kan yang Jadi di adegan awal lo nangis di kamar itu kan lo sendiri. Nah, tapi kan itu berbeda. Kalau itu kan memang sendiri. Tapi kalau misalnya ada tektokan sama lawan tapi main, tiba-tiba misalnya tapi itu di film jarang banget sih Sil terjadi. Emang lu pernah ngalamin di film sinetron biasanya kan? Kalau di film tuh jarang banget sih. Jarang banget kan. Tiba-tiba lu harus lawan main lo nggak ada terus lu tag sendiri. Makanya aku terbantu sekali sama itu gitu. Iya. Tapi aku tahu ada beberapa temenku yang aku yakin walaupun aktingnya sama ini Tetap bisa mengeluarkan yang terbaik gitu. Tapi lo pernah ngalamin tanpa menyebut judul atau orang produksi di mana lo merasa ya environment itu challenging banget buat lo sampai bisa mengeluarkan yang terbaik gitu. How do you manage gitu? Kalau aku ngerasa aku cukup punya privilege untuk selalu dapat produksi yang menyenangkan gitu. Beruntung sekali Anda. Iya, memang. Nanti keberuntungan itu akan habis loh suatu Jangan saat dong, loh. Nggak mungkin lah. Lo berharap semua produksi yang lo ikut tuh semuanya menyenangkan, damai, lawan mainnya seru. Pasti akan ada momen-momen di mana lo, kenapa produksi ini kayak begini? Pasti akan ada. Iya betul. Tapi aku biasa dalam hidup cukup beruntung sih. Oh gitu ya. Oke. Kita lihat ya. Jadi so far untungnya untuk series ataupun film, aku selalu mendapatkan environment yang menyenangkan dan tim yang sangat pengertian terhadap pemain-pemainnya gitu. Jadi belum ada sih untuk series ataupun film kayak lingkungan yang bikin kita tuh bener-bener aduh nggak bisa gitu. Kalau aku sih belum. Tapi ketika bicara lingkungan, teamwork gitu, siapa sih yang, gue penasaran siapa yang ngajarin lo atau lo punya sosok mentor atau sosok orang yang membimbing lo untuk kayak how do you carry yourself, bagaimana berperilaku, attitude gitu-gitu, lo belajar sendiri atau lo ada yang kayak kamu tuh kalau di lokasi tuh gini, kamu tuh kalau sama orang tuh gini gitu-gitu. Dalam konteks pekerjaan, apakah mamah lo atau gimana? Enggak lagi. Aduh pengen Tante banget. tidak pernah mengajarkan budi pekerti kepada anaknya. Aduh pengen banget ada jawaban yang bagus apa ya? Yuk biar. Kenapa gue nanya pertanyaan ini? Kenapa gue nanya pertanyaan ini? Karena gue sering ngomong sama orang kalau misalnya ada yang nanya gimana kerja sama Sheila, gue selalu memberikan glowing recommendation lah. Karena menurut gue Sheila is very fun to work with, professional, willing untuk give extra, bukan cuman kayak ini pekerjaan. Karena itu kita sebagai, kalau dari sisi sutradara atau produser tuh kerasa banget Shil. Maksudnya saat seorang aktor itu bekerja karena mereka kewajiban tuntutan pekerjaan sama yang memang kayak bener-bener pengen make the best out of the opportunity. Itu menurut gua lo bisa memberikan itu sih. Gitu. Thank you. Maksud gue, apakah ada yang membimbing lo untuk mengajarkan lo kamu tuh harus gini, gitu loh? Atau lo out of ya
menurut lo feeling lo kayak gue harus kayak gini deh gitu? Nggak tahu ya, tapi sebenarnya kalau misalnya ada yang ngajarin atau ngasih pointer sih mungkin enggak ya. Tapi aku tuh pernah ada di titik dimana aku tuh sempat contemplating mau lanjut acting atau enggak. Oh ya? Karena aku sempat ada di titik dimana dalam sebulan itu aku bisa mengerjakan 4 project dan ceritanya sama semua. TV maksudnya? Iya. Oke. Dan lama-lama Capek ya? Lama-lama capek dan aku jadi ngerasa apa cuma segini aja ya, jangan kemampuan aku juga kesempatan yang bisa aku dapat. Iya. Dan karena aku pernah ada di titik itu, ketika aku mendapatkan kesempatan yang aku pengen banget, aku selalu berusaha untuk make the best out of it. Karena aku selalu ngerasa bersyukur ketika aku dapat kesempatan untuk mengerjakan sesuatu yang baru dan berada di lingkungan yang aku bisa belajar banyak gitu. Make sense sih, karena bisa dibilang untuk seorang lead actor cewek, bisa dibilang lo late bloomer ya? Iya nggak sih? Kayak di umur late 20s baru lo bener-bener dapat porsi-porsi besar gitu. Iya nggak sih? Kayak biasanya kan kalau aktor cewek dari umur-umur early 20s gitu, lo kan mulai ketika itu kan mulai di, ya kalau tadi kita reflect ke Acnoid gitu, Acnoid kan 2019 ya? 2019 sih. 2019 gitu, 27. Waktu itu karakternya umur berapa tuh di situ? 20. 20. Karakter yang umurnya paling muda yang lo peranin yang mana sih? Oh, kalau karakter yang paling muda yang paling jauh dari umur asli lo nih? Mungkin bukan film, tapi sebuah sinetron. Oh ya? Jadi ketika itu aku sudah 20-an something kayaknya, terus aku memerankan anak SMP. Anak SMP? Anak SMP. Umur 20-an jadi anak SMP. Dan yang nyebelinnya adalah yang jadi teman-teman aku tuh anak SMP beneran. Ini kan berasa banget ya gapnya kayak. Aduh, itu mirip-mirip ketika saya di Steve Pencil ya, di usia 34 tahun. Jadi anak SMA, lawan temen satu gengnya Indah Permatasari dan Tatiana yang dua-duanya umur 19 tahun gitu. Kayak gitu rasanya. Insecure-nya itu ya. Aduh, itu Tapi rasanya. lebih parah di lu, karena lu mungkin cewek sama cewek. Ya Oh kan? iya, Sesama benar-benar, cewek, sesama geng-geng cewek, cewek gitu kan iya. lebih kerasa. Kalau cowok cewek mungkin Cowok masih cewek bisa. mungkin lebih Iya. lebih nggak terlalu kepikiran gitu. Wow, luar biasa. Tapi kayaknya lu bener-bener baru diperhitungkan sebagai aktor papan atas. Walaupun sejujurnya gue sih lihat lo, gue sih to be honest ya Sabtu Bertahan Bapak of course gue lihat, cuma maksudnya kayaknya gue mulai notice kalau kayaknya menarik nih gue pengen kerja bareng lo, apakah itu di Brazil mungkin ya ketika itu ya. Karena di situ kan ada sisi komedi lo yang kelihatan di situ gitu, sebelum-sebelumnya mungkin enggak. Tapi lo mulai break into the scene NKCTHI. Gimana tuh prosesnya waktu itu? Ada casting segala nggak sih untuk jadi Aurora tuh NKCTHI? Nggak ada? Nggak ada casting? Jadi karena lo Acnoid di Visinema aja terus mereka ngeliat lo gitu? Loh, ini bukan bercanda loh, gue serius. Maksudnya kan kadang kan kita kan kalau produser udah kerja bareng aktor di project lain, dia aja nih gitu. Nah, itu jujur proses kayak gitunya aku nggak tahu ya. Tapi yang aku tanya tahu, email. halo by email. Manajernya. Tapi yang aku tahu waktu itu sempat ada acara Visinema kan di kantornya suka bikin kayak acara-acara kelas-kelas film gitu. Nah, hari itu tuh ada penulisnya Rugrats datang ke Visinema. Terus aku diundang. Nah, itu aku tadinya udah mulai maju mundur mau datang tuh. Itu datang untuk belajar penulisan? Kalau aku sih datang aja karena sebenarnya makanan walaupun gratis. Iya, makanan gratis juga ya. Enak-enak loh makanannya Visinema. Terima kasih Visinema. Tapi juga waktu itu sih datang pertama karena menarik aja, ada penulisnya Rugrats tiba-tiba bikin kelas gitu, bikin workshop. Walaupun sebenarnya mungkin aku nggak terlalu mendalami screenwriting gitu. Tapi sebenarnya hari itu tuh aku juga udah rada maju mundur
mau datang karena lagi-lagi aku kan tidak nyaman ya berada di Keramaian. bukan cuma keramaian tapi juga waktu itu aku baru bahkan belum Eknoid kalau nggak salah. Oke. Eknoid itu belum syuting. Oke. Jadi baru selesai Bridezilla dan jadi aku tuh belum kenal sama orang kantor Visinema, terus jadi aku tuh kayak maju mundur, datang nggak ya, takut nih nggak kenal siapa-siapa gitu. Cuma akhirnya kayak yuk bisa yuk, aku datang. Lalu ketemu Mas Angga, tiba-tiba Sheila sini, disuruh duduk di sofa barengan sama Amanda sama Rio. Terus habis itu Mas Angga tiba-tiba bilang, ayo kalian bertiga ngobrol, gitu kayak bingung. Angga, aneh-aneh lu nggak? Apa nih? Ya udah deh kita ngobrol aja. Ngobrol. Dia ngerekam nggak apa dia ngeliatin aja? Dia nggak ngerekam, dia cuma ngeliatin doang. Jadi kita kayak lagi ngobrol tapi diliatin juri Indonesian Idol. Jadi kita ngobrol, terus tiba-tiba dia bilang, oke nih, yaudah gini aja. Kayak, apa sih? Oh, bukan lu doang yang nggak tahu? Mereka berdua pun nggak tahu? Oh, gue kira lu doang yang clueless, mereka berdua udah ngerti. Enggak, mereka juga nggak tahu. Jadi aku sama Manda tuh udah lihat-lihatan kayak apa ini? Jadi didudukin ngobrol terus tidur, oke nih gitu. Iya. Terus kita kayak apa ini, ada apa ya, aku ingin dimasukkan ke dalam apa ini. Tapi ya udah habis itu Mas Angga cerita kita ada project ini, pengen 3 kakak beradik dan kayaknya tadi waktu ngeliat kalian ngobrol tuh pas gini gitu. Jadi kalau aku tidak datang ke acara itu di hari itu, aku tidak akan menjadi Aurora di NKCTHI. Wow, jadi itu adalah sebuah keputusan hidup yang selamanya akan aku syukuri. Good job. Tep pok pundak sendiri. Good job aku. Worth it ya memerangi rasa takut lo itu ya. Dan itu jadi pengalaman gak sih? Maksudnya sekarang jadi lebih ada opportunity yang menurut lo kadang-kadang kayak aduh gue malas banget, tapi siapa tahu pengalaman NKCTHI terulang gitu, jadi lebih kayak gitu ya. Jadi akhirnya memang di tahun itu tuh aku lagi berusaha untuk kayak yuk datang ke acara orang gitu. Emang itu tahun dimana lo mencanangkan. Tahun dimana mencanangkan, ayo kita. Kenapa? Triggernya apa? Kenapa lo harus? Tahun ini adalah tahun dimana aku harus mencoba lebih giat lagi untuk berbaur dengan orang. Itu kenapa? Triggernya karena apa? Triggernya itu aku lagi di masa sangat jenuh sama apa yang aku kerjain gitu. Jadi ketika itu akhirnya aku memutuskan udah deh kalau misalnya ada orang ngajak apa, ayo aja gitu. Dan ternyata salah satu keputusan hidup yang aku ambil tepat. Gitu. Nyangka nggak sih akan 2 juta penonton? Kayaknya nggak ada yang nyangka. Nggak ada yang nyangka deh. Tapi aku nggak pernah punya ekspektasi sih tiap syuting. Tentunya seneng ya kalau misalnya apa yang kita kerjain tuh bisa nyampe ke banyak orang dan lebih seneng lagi ketika ternyata mereka juga bisa punya interpretasi lain yang mereka bagiin ke kita gitu. Rasanya kerja keras kita kemarin tuh ada apa ya? Worth it lah ya. Tapi apa sih rasanya sih? Maksudnya itu kan pertama kali film lu dapat exposure sebesar itu gitu. Kalau lo pribadi tuh apa yang beda kerasanya? Followers tiba-tiba banyak kayak gitu. Mungkin kalau itu iya. Terima kasih Cecel dan NKCTHI. Terus orang jadi lebih mengenali lu ketika di ruang publik kah? Kayak gitu-gitunya loh, Shil. Sebenarnya kalau buat aku salah satu efek dari NKCTHI itu jadi banyak yang curhat di sosial media. I see. Curhatnya ke lu? Curhatnya ke aku. Jadi kenapa aku harus menanggung beban kalian gitu nggak sih? Tapi buat aku malah menarik sekali ya? Karena kok sesuatu yang kita kerjakan bisa resonate sekuat ini ke yang nonton gitu. Dan itu experience yang baru banget buat aku karena kayaknya itu pertama kalinya orang tuh bener-bener yang sangat sangat merasa terlibat sama apa yang mereka tonton, terus cerita ke aku. Aku juga mengalami apa yang kamu alamin di film. Terutama fenomena anak tengah ini ya? Iya, jadi buat aku malah ketika itu yang paling berkesan tuh itu sih. Apa yang lo respon ketika orang curhat kayak gitu?
emot Nggak jempol satu gitu. Jujur aku nggak balas. Ya, teman-teman, begitulah ya. Nggak, tapi kebayang sih, maksudnya kalau begitu banyak dan kadang-kadang ya kalau gue pengalaman ya sih, masalah orang tuh kita bukan nggak tahu mau balas apa, kadang-kadang bingung, berat-berat masalahnya. Iya, dan aku tuh takut kalau misalnya aku balas. Tidak pada tempatnya, toh kita bukan psikolog gitu betul loh. sekali, karena pertama memang bukan tempatku, bukan apa sih namanya, aku bukan orang yang tepat untuk memberikan tanggapan. Betul. Karena aku nggak tahu full situationnya. Dan aku juga nggak tahu pasti apa yang mereka alamin, nggak tahu teori-teori yang harus diaplikasikan ketika dihadapkan sama situasi-situasi tertentu. Jadi yang bisa aku lakukan adalah mendengarkan aja, karena kadang kan orang emang cuma pengen berkeluh kesah aja ya. Jadi kalau mereka DM atau cerita, aku pasti baca gitu, tapi aku nggak tulisan palingnya respon. Gitu. Kan kalau DM itu lebih sedih gak sih? Lah, lo nggak ngebalas sih gimana dong? Kan ada scene-nya, yang penting balas. Iya benar. Tapi maksudnya kayak kalau misalnya mau menjadikan DM aku untuk tempat sampah, silahkan. Iya. Atau lo bikin note yang lo kopas, terima kasih telah menghubungi Sheila Dara. DM Anda akan kami sampaikan kepada YBS dalam tempo maksimal 7x24 jam. Tertanda admin gitu. Boleh nggak itu ditulis ulang di WhatsApp biar aku bisa kopas? Iya itu. Jadi buat teman-teman yang nge-DM walaupun tidak dibalas, tapi itu berarti banget buat Sheila ya. Jadi silakan curhati semua masalah kalian. Berikan dia beban hidup. Beban hidup Hirekam. Aku tuh ada kakak angkat, jadi aku semi anak tengah. Semi anak tengah. Tapi sebenarnya aku tuh lebih relate ke Awan, karena aku cewek sendiri. Dan berarti kakak angkat lu cowok? Kakak angkat aku cowok, adik aku cowok. Okay. Dan orang tua aku tuh sangat protektif terhadap lu? Terhadap aku. Menurut gua di era dimana kita baru recover dari pandemi, film drama yang lain berat banget di bioskop, tapi Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang kalau salah 800 ribuan ya? Kalau nggak salah. Gede juga loh penontonnya segitu sih. TikTok sebelah kan juga drama 800-an juga. Komedi lah, komedi. Nggak usah lomba-lombaan gini deh.